Seorang pria yang pernah memerintah hampir seluruh Eropa, kini terasing di pulau kecil yang sepi di tengah Samudra Atlantik. Napoleon Bonaparte, sang kaisar yang pernah ditakuti dan dihormati, berakhir sebagai seorang tahanan. Tapi yang lebih mengejutkan, bukan hanya akhir hidupnya yang menyedihkan, tapi misteri di balik kematiannya. Apakah ia mati karena penyakit yang tak terhindarkan, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik kematian ini? Racun, pengkhianatan, konspirasi. Hari ini kita akan mengupas misteri kematian Napoleon yang hingga kini masih belum terpecahkan. Setelah kekalahan telak di pertempuran Waterloo pada tahun 1815, Napoleon dipaksa menyerah. Bagi sebagian orang, ini adalah akhir dari petualangan militer seorang jenius. Bagi yang lain, ini hanyalah awal dari akhir yang menyedihkan. Napoleon, yang pernah berdiri di puncak kekuasaan, akhirnya diasingkan ke Pulau Saint Helena, sebuah pulau terpencil di Atlantik Selatan, lebih dari 1.800 km dari pantai terdekat. Pulau itu bukan tempat istirahat yang nyaman, terletak di tengah lautan yang ganas. Saint Helena adalah tempat di mana Napoleon tidak hanya kehilangan kebebasannya, tapi juga kesehatannya. Pada saat itu, banyak yang percaya bahwa nasibnya sudah ditentukan. Dia akan mati perlahan di pengasingan, tanpa kemuliaan atau kemenangan yang biasa ia raih di medan perang. Namun, yang mereka tidak duga, kematiannya akan menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Napoleon tinggal di sana selama 6 tahun, dari tahun 1815 hingga kematiannya pada 1821. Di tengah kondisi hidup yang buruk, Napoleon mulai menunjukkan tanda-tanda sakit parah. Perutnya seringkali sakit, berat badannya turun, dan ia kehilangan kekuatannya secara perlahan. Namun, apakah ini hanya penyakit biasa, atau ada sesuatu yang lebih jahat sedang bekerja? Pada tanggal 5 Mei tahun 1821, Napoleon meninggal dunia. Laporan resmi menyebutkan bahwa penyebab kematiannya adalah kanker lambung, penyakit yang juga mengakhiri hidup ayahnya. Dokter-dokter yang memeriksa jasadnya pada saat itu menemukan tanda-tanda kanker, seperti ulkus besar di perutnya. Dengan laporan ini, dunia tampak menerima bahwa kematian Napoleon adalah hasil dari penyakit yang tak terelakkan. Namun, tidak semua orang puas dengan penjelasan itu. Tak lama setelah kematian Napoleon, desas-desus mulai muncul. Apakah Napoleon benar-benar mati karena kanker? Mengapa penyakitnya semakin parah dengan cepat? Ada yang percaya bahwa kematian Napoleon bukan karena penyakit alami, tetapi hasil dari racun yang perlahan-lahan merenggut nyawanya. Apakah mungkin Napoleon diracun oleh musuh-musuhnya? Jika benar, siapa pelakunya? Bukti pertama yang mendukung teori racun ini datang beberapa dekade setelah kematiannya, ketika sampel rambut Napoleon diuji menggunakan teknologi modern. Hasil tes menunjukkan bahwa kadar arsenik dalam tubuh Napoleon sangat tinggi. Arsenik adalah racun yang terkenal pada masa itu. Penemuan ini memperkuat spekulasi bahwa Napoleon dibunuh secara perlahan dengan racun yang diselundupkan ke makanannya selama bertahun-tahun di Saint Helena. Tapi, ini baru awal dari misteri. Jika Napoleon memang diracun, pertanyaan besar berikutnya adalah, siapa pelakunya? Ada banyak teori tentang siapa yang mungkin terlibat dalam konspirasi ini. Beberapa menyebut Inggris, yang saat itu menjaga Napoleon dengan sangat ketat di pengasingannya. Mereka mungkin khawatir Napoleon akan berhasil melarikan diri dan mengancam Eropa sekali lagi. Dengan membunuhnya, Inggris memastikan bahwa ancaman itu selamanya hilang. Tapi, ada juga teori lain yang lebih rumit. Ada yang mengatakan bahwa rekan-rekan Napoleon sendiri mungkin terlibat. Sebagai seorang pemimpin, Napoleon memiliki banyak pengikut setia, tetapi juga musuh di dalam lingkaran terdekatnya. Mungkin beberapa dari mereka merasa bahwa membiarkan Napoleon hidup dalam keadaan hina akan merusak warisan yang telah ia bangun. Dengan meracuninya perlahan, mereka bisa mengakhiri penderitaan Napoleon sekaligus menjaga martabatnya di mata sejarah. Namun, tidak ada bukti konkret yang bisa mendukung teori-teori ini. Yang ada hanyalah spekulasi dan kecurigaan. Dan disinilah misteri ini semakin dalam. Ketika berita tentang kadar arsenik yang tinggi dalam rambut Napoleon menyebar, para ilmuwan dan sejarawan berusaha mencari penjelasan yang lebih masuk akal. Mereka menyadari bahwa pada abad ke-19, arsenik tidak hanya digunakan sebagai racun, tetapi juga sebagai bahan dalam banyak produk sehari-hari, cat dinding, kosmetik, bahkan obat-obatan pada zaman itu mengandung arsenik. Dengan kata lain, Napoleon mungkin tidak diracun secara sengaja. Arsenik mungkin masuk ke tubuhnya secara tidak sengaja melalui lingkungan tempat ia tinggal.
Rumah di Saint Helena yang lembab dan penuh jamur bisa menjadi sumber paparan arsenik. Jadi, apakah kadar arsenik yang tinggi dalam tubuh Napoleon merupakan bukti pembunuhan? Atau hanya efek samping dari kehidupan sehari-harinya di pengasingan? Teori ini tentu lebih masuk akal bagi beberapa ilmuwan, tapi masih ada yang berpendapat bahwa ini hanyalah cara untuk menutupi kejahatan yang sebenarnya. Hingga saat ini, tidak ada konsensus yang pasti tentang penyebab kematian Napoleon. Di luar teori konspirasi, banyak bukti yang mendukung bahwa Napoleon benar-benar mati karena kanker lambung, seperti yang dilaporkan dalam otopsi awal. Pada saat kematiannya, dokter yang melakukan pemeriksaan tubuhnya menemukan tumor besar di perutnya, tanda yang konsisten dengan kanker lambung. Namun, beberapa dokter modern yang menganalisis catatan medis Napoleon merasa bahwa kematiannya terlalu cepat untuk disebabkan hanya oleh kanker. Mereka menunjukkan bahwa gejalanya, sakit perut, penurunan berat badan, dan muntah, bisa disebabkan oleh racun arsenik. Dengan kata lain, penyakit Napoleon mungkin diperburuk oleh paparan arsenik yang berkepanjangan, apakah disengaja atau tidak. Yang lebih menarik, ada juga teori bahwa Napoleon mungkin menderita infeksi bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi di Saint Helena. Pulau itu tidak memiliki sanitasi yang baik, dan Napoleon mungkin terpapar penyakit yang mempercepat kematiannya. Pada akhirnya, kita mungkin tidak pernah tahu pasti apa yang membunuh Napoleon Bonaparte. Apakah dia benar-benar mati karena kanker lambung yang diwarisinya dari ayahnya? Apakah racun arsenik yang perlahan-lahan merenggut nyawanya? Atau ada faktor lingkungan buruk di Saint Helena yang mempercepat kematiannya? Yang jelas, kematian Napoleon tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Seorang pria yang pernah menjadi pemimpin paling kuat di Eropa, berakhir dalam kesendirian di pulau terpencil, dikelilingi oleh tanda tanya. Apakah ini takdirnya, atau ada tangan-tangan tersembunyi yang mengakhiri hidupnya lebih cepat? Hingga saat ini, sejarawan dan ilmuwan masih memperdebatkan penyebab kematiannya. Tapi satu hal yang pasti, Napoleon, bahkan dalam kematiannya, masih memiliki kekuatan untuk memikat dunia, meninggalkan kita dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kisah Napoleon adalah pengingat bahwa sejarah tidak selalu jelas. Bahkan di era modern ini, misteri masa lalu masih bisa membuat kita bertanya-tanya. Mungkin, pada akhirnya, inilah yang membuat Napoleon tetap abadi, sebuah ikon yang meninggalkan lebih banyak teka-teki daripada kepastian.